Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan ngaji kitab Tanqihul Qaulil Hadits di Syarhi Lubabil Hadis. Kita sampai pada pada bab keempat. Ya, ini saya menemukan versi Word-nya, kemudian saya perbesar, tapi belum diedit sempurna, ada beberapa kesalahan. Nanti sambil kita edit ya, karena pakai Word bisa kita langsung ketik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi'u, bab keempat. Fi fadilatis salati, dalam keutamaan salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ba'du sahabati, sebagian sahabat berkata di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sallallahu asyra, Allah akan bersolawat 10 kali, liman bagi orang, shalla alaika, yang bersolawat orang tersebut kepada engkau, marratan wahidatan, dengan satu solawat. Nabi katanya, kalau ada orang solawat kepada engkau 1 kali, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Hal dzalika, apakah hal itu, liman bagi orang, kana hadirul qalbi, yang hatinya khusyuk. Apakah itu khusus bagi orang yang hatinya khusyuk saat mengucapkan salawat? Qala, Nabi berkata, la, tidak, bal likulli musallin, akan tetapi bagi setiap orang yang bersalawat, wa filin, yang lupa, yang tidak khusyuk, wa yu'tihillahu, dan Allah akan memberikan padanya amsalal jibali, pahala seperti gunung-gunung. Wal malaikatu, dan malaikat tad'u lahu, akan mendoakan dia, wa tastaghfiru lahu, dan akan memintakan ampun untuk dirinya. Wa amma idza kana hadirul qalbi, adapun jika dia hatinya khusyuk saat hadir hatinya saat bersolawat, waqta sholati alaihi, tatkala salawat kepadaku, fala ya'lamu, maka tidak akan mengetahui qadra dzalika, nilai dari pahala tersebut, illallahu ta'ala, kecuali Allah ta'ala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man shalla alayya, barang siapa bersolawat kepadaku wahidatan, dengan satu solawat, sallallahu alaihi asra, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa Abu Dawud, dan Abu Dawud, wa Nasa'i, wa Ibnu Hibban, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa fi sahihi Muslim, dan di dalam sahih Muslim, an Abdullah bin Amr bin Al-As, dari Abdullah bin Amr bin As, annahu, bahwa Abdullah sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar Rasul yaqulu, bersabda Rasul, man shalla alayya, barang siapa bersolawat kepadaku salatan, dengan satu solawat, sallallahu alaihi asra, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Kata demikian dzakar An-Nawawi fil Adhkar, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Adhkar An-Nawawiyah. Ay wa kullama zada, maka artinya setiap solawat orang itu menambah solawat, zadahu bitilkan nisbah, maka Allah akan menambah baginya dengan hitungan tadi 10. Kalau dia baca 1 ya 10, kalau 3 berarti 30, begitu seterusnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man shalla alayya alfa marratin, barang siapa bersolawat kepadaku 1000 kali, lam yamut, maka dia tidak akan meninggal, hatta yubasysyara. Ini hatta yubasysyara lahu bil jannah, sampai dia mendapatkan kabar gembira dengan surga, dia akan masuk surga. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, man shalla alaihi alfa marratin, barang siapa bersolawat kepadaku 1000 kali, busyira bil jannah, maka dia akan diberi kabar bahagia dengan kepastian masuk surga, qabla mautihi, sebelum dia meninggal. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, man shalla alayya, barang siapa bersolawat kepadaku salatan wahidatan, dengan satu salawat, sallallahu alaihi biha asyra, maka Allah akan membalasnya 10 kali. Bersolawat 10 kali kepada orang itu. Wa man shalla alaihi asyra, barang siapa bersolawat kepadaku 10, sallallahu alaihi biha mi'atan, maka Allah akan bersolawat kepadanya 100 kali. Wa man shalla alaihi mi'atan, sallallahu alaihi biha alfa, barang siapa bersolawat kepadaku 100 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 1000 kali. Wa man shalla alayya alfan, barang siapa bersolawat kepadaku 1000 kali, lam tamassahun naru, maka dia tidak akan tersentuh api neraka, ay naru jahannam, yaitu neraka jahannam. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, lam yu'adzibhu Allahu
Allah tidak akan menyiksanya binari dengan neraka. Wa fi riwayat Tabrani, dalam riwayat Tabrani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, man shalla alayya salatan wahidatan, barang siapa bersolawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi asra, Allah akan bersolawat padanya 10 kali. Wa man shalla alayya asra, barang siapa bersolawat kepadaku 10 kali, sallallahu alaihi mi'atan, maka Allah akan bersolawat kepadanya 100 kali. Wa man shalla alayya mi'atan, barang siapa bersolat kepadaku 100 kali, kataballahu lahu, maka Allah akan mencatat baginya bara'atan, kebebasan, minan nifaqi, dari sifat munafik, wa bara'atan, dan kebebasan, minan nari, dari neraka, wa askanahu, dan Allah akan menempatkannya yaumal qiyamati, pada hari kiamat, ma'asyuhada'i, bersama orang-orang yang mati syahid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, man nasiyas salata, barang siapa lupa bersolawat alayya, kepadaku, faqad akhta'a, maka sungguh dia telah salah menempuh thoriqal jannati, maka dia salah menempuh jalan surga. Aradan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksud Nabi bin nisyani dengan kata-kata lupa, at-tarka, yaitu meninggalkan amdan dengan sengaja. Jadi bukan lupa karena lupa seperti, artinya man nasiyas sholata, itu artinya barang siapa menyengaja tidak bersolawat kepadaku. Fa idza kanat tariku, jika orang yang meninggalkan sholawat, yukhti'u thoriqal jannati, dianggap salah dalam menempuh jalan surga, karena maka ada al-musalli alaihi, maka ada orang yang bersolawat kepadanya, salikan, itu menempuh hilal jannati, jalan surga. Kalau orang yang tidak sholawat dianggap salah jalan menuju surga, berarti orang yang sholawat itu sudah benar dalam menempuh jalan menuju surga. Faqad ruya, sungguh telah diriwayatkan, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, annahu qala, bahwa Abu Hurairah berkata, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, salawat kepada Nabi, yattariqu, yaitu jalan ilal jannati, menuju surga. Kada dzakara Samlawi, demikian dijelaskan oleh Al-Imam As-Samlawi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, inna aulan nasibi, sesungguhnya orang yang paling dekat denganku, yaumal qiyamati, di hari kiamat, aksaruhum alayya salatan, yaitu orang yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Ay akrabuhum minni, yaitu orang yang paling dekat denganku fil kiamat, di hari kiamat, wa haqquhum, dan paling berhak bisyafaati, untuk mendapatkan syafaatku, aksaruhum, yaitu orang yang paling banyak alayya salatan, bersolawat kepadaku fid dunya, di dunia. Lianna kasratas salati alaihi, karena banyaknya salawat kepada Nabi, tadullu, menunjukkan, ala sitil mahabbati, atas cinta yang tulus, yang benar, yang sejati, wa kamalil muslati, dan kesetiaan yang sempurna, atau ketersambungan yang sempurna dengan Nabi. Fatakunu manaziluhum, sehingga derajat mereka fil akhirati, di akhirat, minhu, dari Nabi, bihasabi tafawutihim, sesuai dengan perbedaan mereka, fidalik, dalam jumlah solawat itu. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Tirmidzi wa Ibnu Hibban, an Ibnu Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud, bi asanid, dengan sanad sahihatin, yang sahih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, salatukum alayya mahaqatun, salawatmu kepadaku itu akan menghapus, ai idhabun, yaitu menghapus, lidunubikum, dosa-dosa kalian, kama yamhaqul ma'u an-nar, sebagaimana api memadamkan, sebagaimana air memadamkan api. Kama qala Abu Bakrin As-Siddiq, sebagai ada Abu Bakar As-Siddiq berkata radhiyallahu anhu, as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, salawat kepada Nabi, amha, itu lebih menghapus, lidunubi, terhadap dosa-dosa, minal ma'i, daripada air, lisawadil lauhi, terhadap hitamnya papan. Jadi kalau ada papan hitam mau digosok-gosok, dibersihkan dengan air, itu bisa hilang. Tapi dosa itu akan lebih mudah dihilangkan dengan salawat kepada Nabi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, man shalla alayya, barang siapa bersolawat kepadaku, mana tadi? Fi kulli jum'atin, pada setiap Jumat, arba'ina marratan, dengan 40 kali salawat, mahallahu dunubahu, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya, kullahu, semuanya. Wa an Abdul Aziz bin Suhaibin, dari Abdul Aziz bin Suhaib, an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, qala, Anas berkata, kuntu waqifan baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, suatu saat aku berdiri di hadapan Rasul. Wa qala, kemudian Nabi bersabda, man shalla alayya, barang siapa bersolawat kepadaku, fi kulli jum'atin, pada setiap Jumat, samanina marratan, dengan 80 kali,
ghafarallahu ta'ala lahu, maka Allah akan mengampuni baginya dzunuba samanina sanatan, dosa-dosa 80 tahun. Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, kaifas salatu alaika, bagaimana membaca salawat kepadamu? Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, taqulu, kamu mengatakan, Allahumma sholli ala Muhammad. Bacalah begini, Allahumma sholli ala Muhammad, abdika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma sholli ala Muhammad, abdika wa rasulika nabiyil ummi. Wa ta'kidu, dan kamu menghitung wahidatan satu. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad, abdika wa rasulika nabiyil ummi, itu dihitung satu. Dzakara dzalika, menjelaskan pada hal tersebut Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min du'ain, tidaklah ada doa illa bainahu, kecuali antara doa wa bainas sama'i, dan antara langit hijabun, ada penghalang, hatta yusalli alayya, hingga orang yang berdoa itu berselawat kepadaku. Fa idza shalla alayya, jika yang berdoa bersalat kepadaku, in kharaqa, maka robek dalikal hijabu, penghalang tersebut, wa rufi'at du'a, dan doa diangkat kepadaku. Wa fi lafdin an Ali, dalam riwayat Ali, qala Ali berkata, ma min du'ain, tidaklah ada satu doa illa bainahu wa bainallahi hijabun, kecuali antara doa itu dan antara Allah ada penghalang, hatta yusalli alayya ala nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga orang yang berdoa itu bersolat kepada Nabi. Fa idza shalla, jika orang yang berdoa itu bersolat kepada Nabi, taharraqal hijabu, maka hijab atau penghalang itu akan robek, fastujibah, sehingga dia diijabah doanya. Wa illam yusalli alaihi, jika dia tidak bersolat kepada Nabi, lam yustajab du'a'u, maka doanya tidak diijabah. Rawahul Hasan bin Arafah, diriwayatkan hadis ini oleh Hasan bin Arafah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, man shalla alayya, barang siapa bersolat kepadaku, fi yaumin, dalam satu hari, mi'ata marratin, 100 kali, qadallahu lahu, maka Allah akan memenuhi baginya mi'ata hajatin, 100 kebutuhannya. Nah, sab'ina minha, yang 70 dari 100 itu, li akhirati, untuk urusan akhiratnya. Wa salasina minha, dan 30 dari 100 hajat itu, li dunyahu, untuk urusan dunianya. Rawahu Ibnu Najjar an Jabirin, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Najjar dari Jabir radhiyallahu anhu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan, barang siapa bersolawat kepadaku dengan satu solawat, sallallahu alaihi, maka Allah akan bersolawat kepadanya, wa malaikatu, dan malaikatnya, isrina marratan, dengan 20 kali. Walam yamut, dan dia tidak akan mati, hatta yubasysyara bil jannah, hingga mendapat kabar gembira dengan surga. Wa an Abdullah bin Amr bin As, dari Abdullah bin Amr bin As, qala Abdullah berkata, man shalla ala nabi sallallahu alaihi wasallam wahidatan, barang siapa membaca salawat kepada Nabi satu kali, sallallahu alaihi, maka Allah akan bersalawat kepadanya, wa malaikatu, dan malaikatnya, sab'ina salatan, dengan 70 salawat. Fal yukilla min dalik, hendaklah dia menyedikitkan salawat, aul yuksir, atau memperbanyak. Rawahul Imam Ahmad, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad bi isnadin hasanin mauquf, dengan sanad yang bagus dan mauquf. Wa ruwiya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan diriwayatkan bahwa Nabi bersabda, ja'ani Jibril alaihissalam, Jibril mendatangi aku. Wa qala, dan Jibril berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la yusalli, tidaklah bersalawat alaika kepadamu, ahadun, seorang pun, illa wa yusalli, kecuali bersalawat alaihi pada orang itu, 10,000 70,000 minal malaikati, dari malaikat. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan bahwa Nabi qala, bersabda Nabi, man shalla alayya, barang siapa bersalawat kepadaku, shallat alaihil malaikatu, maka malaikat akan bersalawat kepadanya. Wa man shallat alaihil malaikatu, dan barang siapa malaikat bersalawat kepadanya, sallallahu alaihi, maka Allah akan bersalawat kepada orang itu. Man sallallahu alaihi, barang siapa Allah bersalawat kepadanya, lam yabqa syai'un, maka tidak akan tersisa sesuatu, fis samawati, di langit, wala fil ardi, dan di bumi, illa shalla alaihi, kecuali juga bersalawat kepada orang tersebut. Qala ba'dus sufiyati, sebagian orang sufi berkata, kana li jarun, aku memiliki seorang tetangga, musrifun ala nafsi, yang sudah kebangetan, yang sudah melampaui batas, ya, kenemenan, kebangetan dalam bermaksiat. La ya'rifu yaumahu min amsihi, dia tidak tahu hari ini dari hari kemarin, dia tidak tahu hari, sudah tidak mengenal hari, min ta'ammukihi,
karena terlalu kecanduannya fisakari. Fisakri dalam mabuk ya. Sebentar saya cek harokatnya. Alhamdulillah. Fisakri dalam mabuk ya. Kondisi mabuk. Jadi dia sudah kecanduan pol. Wa kuntu aiduhu, dan aku menasihatinya. Falam yakbal, tapi dia tidak menerima. Wa amartuhu bitaubat, dan aku menyuruhnya bertaubat. Falam yaf'al, tapi dia tidak melakukan taubat. Falamma mata, tatkala dia mati, ra'aituhu fil manami, aku melihatnya dalam tidurku, dalam mimpiku. Wa huwa fi arfa'i maqamin, dan dia ada di tempat paling, di makom paling tinggi. Wa alaihi hullatun khadra, dan dia memakai pakaian hijau. Min hulalil jannati, dari pakaian-pakaian surga. Libasil izazi wal ikrami, yaitu pakaian kebesaran dan kemuliaan. Fakultu lahu, aku bertanya kepadanya, bima nilta, dengan apa engkau memperoleh hadhil martabatal azimah, derajat tinggi ini? Qala, orang tadi mengatakan, hadartu, aku menghadiri yauman, satu hari majlis al-zikri, satu hari menghadiri majlis zikir, fasami'tul alima, lalu aku mendengarkan seorang yang alim, yaqulu, mengatakan, man shalla 'alan nabi, barang siapa membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rafa'a sautahu, dan mengangkat, meninggikan suaranya, wajabat lahul jannatu, maka wajib baginya surga. Tsumma rafa'a, kemudian meninggikan al-alimu, orang alim dari sautahu, suaranya, bis salati, dengan membaca salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada Nabi. Wa rafa'tu, dan aku juga meninggikan sauti, suaraku. Wa rafa'a, dan meninggikan al-qaumu qaum aswatahum, suara-suara mereka. Wa ghafara lana, maka Allah mengampuni bagi kami jami'an semuanya, fi dzalikal yaumi, pada hari itu. Fakana nasibi, maka menjadi bagianku, minal maufirati, dari ampunan, warahmati, dan kasih sayang Tuhan, anjada alayya, bahwa Allah telah memberikan nikmat kepadaku, telah loman, telah dermawan kepadaku, bihadihin nikmati, dengan memberikan nikmat ini. Tapi perlu diingat, yang begini-begini ini jangan kemudian disampaikan serampangan kepada orang awam, sehingga kemudian orang awam itu menyepelekan syariat, akhirnya gak sholat, akhirnya mendem hanya dengan mengandalkan sholawat. Tidak begitu. Kalau begitu hancur syariat itu. Tetap orang itu harus dimotivasi, terus diwanti-wanti untuk menjalankan syariat dengan benar, dan seterusnya juga disertai dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.